Bagaimana setan bisa menjatuhkan orang cerdas dan soleh adalah dengan cara yang sangat halus, terencana, dan nyaris tak terasa, karena bukan lewat dosa vulgar, melainkan lewat distorsi makna, keletihan spiritual, dan ilusi moral. Ini adalah 7 strategi setan untuk menjatuhkan orang cerdas dan soleh. Simak selengkapnya. Yang pertama, lewat distorsi makna. Setan tidak akan melarangmu membaca, berpikir, ataupun merenung. Ia hanya akan sedikit memelintir makna dari apa yang kamu lakukan sejauh cukup agar langkahmu menyimpang beberapa derajat dari arah kebenaran. Contoh, cinta pada kebenaran diubah menjadi fanatisme pada persepsimu sendiri. Kejujuran pada realitas diubah menjadi fatalisme yang sinis. Mencintai Tuhan diubah menjadi kesombongan spiritual, atau bahkan merasa lebih dekat dari yang lain. Kata tetap sama, namun maknanya akan mereka sesatkan. Ini bisa jadi salah satu jebakan yang paling licin. Yang kedua, ilusi ketinggian diri. Setan akan berbisik, engkau berbeda dari manusia lain, engkau lebih sadar, lebih luhur. Sementara mereka lalai dan kau terjaga. Bisikan seperti ini akan melahirkan rasa alienasi elitis, dari kesadaran menjadi kesombongan, dari pengasingan menjadi penghakiman, dan dari kebenaran menjadi arogansi diam-diam. Setan sepenuhnya sadar dan tahu bahwa kejatuhan rasnya dan para iblis sendiri berasal dari hal semacam ini. Maka ia ingin menyeretmu lewat jalan yang sama, yakni merasa paling suci dan terpilih. Yang ketiga, lewat ekstremitas spiritualitas. Ketika orang biasa ditipu oleh dunia, orang yang soleh sering jatuh lewat pengabsolutan spiritualitasnya. Ini adalah salah satu momen peluang bagi setan mendorong untuk mengabaikan tubuh demi ruh, padahal Islam seimbang, menolak dunia secara total padahal dunia adalah ladang amal, meremehkan hubungan sosial dan kemanusiaan, padahal para nabi hadir sebagai rahmat bagi semesta. Kesalehan yang tidak proporsional bisa menjadi perangkap. Setan menyukai kelebihan yang melampaui batas. Yang keempat, lewat keletihan jiwa karena beban ideal. Ketika seseorang memiliki standar tinggi untuk dirinya sendiri, seperti keinginan untuk benar, kokoh, dan semakin suci, maka setan akan menunggu saat-saat ketika idealisme itu tak tercapai, saat rasa kecewa terhadap dunia dan manusia terus berulang, saat doa belum dijawab, hingga saat-saat di mana kesendirian menjadi beban, bukan lagi ketenangan. Di saat seperti itulah setan akan memutarkan pertanyaan di dalam kepalamu, apakah semua ini sia-sia? Ini adalah upaya setan yang ingin menjatuhkanmu ke dalam keletihan eksistensial, ke dalam rasa putus asa diam-diam, dan ke dalam keraguan lembut terhadap rahmat Tuhan. Yang kelima, menjadikan kekecewaan sebagai agama baru. Ketika seseorang memiliki rasa kecewa yang amat begitu besar terhadap manusia, peradaban, bahkan dunia hari ini, maka ia juga memiliki peluang untuk bisa tergelincir ke arah nihilisme moral. Kalau semua telah rusak, untuk apa berharap atau berjuang? Biarkan saja semuanya hancur. Aku cukup menjaga diriku saja. Ini adalah kondisi yang disukai oleh setan, sebab ketika orang beriman berhenti untuk peduli, maka hancurlah umat. Yang keenam, setan akan menyerang lewat pintu kritisisme. Setan tahu orang cerdas dan soleh itu kritis, rasional, dan tidak mudah untuk tunduk. Maka ia akan memanfaatkan segala celah, termasuk lewat analisis berlebihan, lewat mempertanyakan segalanya, hingga pada akhirnya kebenaran menjadi terlalu relatif, kebaikan menjadi terlalu problematik, dan kepercayaan menjadi terlalu rapuh. Setan tidak perlu membuatmu kafir. Ia hanya perlu membuatmu terlalu skeptis untuk sepenuhnya berserah. Apapun yang berlebihan itu adalah celah yang akan digunakan setan untuk menjerumuskan manusia. Dan yang ketujuh, setan akan membuat kejernihan menjadi begitu dingin. Puncaknya adalah ketika hati tetap sadar, tetapi tidak lagi tersentuh, tidak lagi bisa menangis, tidak lagi bisa bergetar, bahkan tidak lagi berharap karena semua makna telah dibedah. Setan menyukai ketika orang cerdas menjadi hampa
dalam ketepatan logikanya. Beberapa rekomendasi cara yang bisa digunakan untuk menanggapi strategi setan ini ialah: pertama, dengan jangan biarkan akal mengkudeta hati. Ilmu itu bukan hanya membedah, tetapi juga harus merendah. Kedua, sadarilah bahwa kesolehan sejati justru harusnya membuatmu makin lembut dan rendah hati. Semakin tinggi ruh, semakin lapang hatinya. Ketiga, jangan berhenti pada kecewa. Teruskan ke rindu dan cinta. Kekecewaan adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, namun jangan biarkan hidup itu jadi membusuk. Keempat, jaga keseimbangan antara kontemplasi dan kontribusi. Kesendirian memang menguatkan, tapi kehadiran untuk sesama juga merupakan salah satu bagian dari pengingat fitrah kita sebagai manusia. Kesimpulannya, setan tidak mengalahkan orang cerdas lewat nafsu, melainkan lewat distorsi makna dan kebingungan batinnya. Setan tidak ingin membuatnya berdosa terang-terangan. Ia ingin membuatnya kehilangan arah secara perlahan. Bagi setan, orang cerdas dan soleh bukanlah musuh yang kecil, dan bagi orang seperti ini, setan juga bukan musuh yang bisa diremehkan. Pada akhirnya, kejatuhan terbesar manusia bukanlah ketika ia tergelincir ke dalam dosa, melainkan ketika ia kehilangan orientasinya di tengah cahaya kebenaran. Setan tidak selalu datang sebagai bayangan yang gelap. Kadang ia menyaru sebagai bisikan kebijaksanaan, sebagai rasa istimewa, sebagai semangat suci yang melampaui batas. Ia bekerja bukan semata untuk merusak tubuhmu, melainkan untuk memutar hatimu secara perlahan hingga kamu tak lagi tahu apakah kamu masih menuju Tuhan atau hanya mengelilingi dirimu sendiri. Untuk itu maka berhati-hatilah, sebab dalam dunia yang semakin terang oleh ilmu, kegelapan justru bersembunyi di balik kilauan makna. Dan mungkin saja musuh terlicik bagimu bukanlah setan di luar sana, melainkan suara lembut dalam dirimu sendiri yang meyakinkanmu bahwa kau tak lagi bisa disesatkan. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.